Banyak banget trader pemula yang sering bingung kapan sih waktu yang tepat buat open posisi. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu teknik simple tapi efektif, namanya tuh follow trend trading atau FTT. Di broker Olim Trade pakai indikator SMA 12 dan RSI 14. Kalau kalian sering bingung cara pengambilan entry, tonton video ini sampai habis karena aku juga bakalan ngasih tahu cara baca market, batasan entry biar modal kalian tidak cepat habis. Nah, jadi di sini tuh di market crypto composite index aku lagi nemu peluang entry di jam 5.54. Di sini aku langsung ambil momen sell. Nah, kenapa di 5.54 tadi aku ambil sell? Karena aku sangat melihat jelas dari market bahwa trennya lagi turun, alias candle berada di bawah SMA 12 dan SMA-nya itu miring ke bawah. Dan kita juga bisa lihat bahwa RSI-nya itu juga di bawah 50. Nah, jadi di sini tuh aku memiliki peluang untuk ngambil sell, alias kita juga follow trend. Nah, trennya sedang turun, so pasti kita langsung gaskan ambil sell di sini. Nah, di sini aku open posisi pakai indikator SMA 12 dan RSI 14. Nah, SMA 12 ini itu untuk melihat arah tren. Garisnya tuh jadi patokan kita. Kalau misalnya RSI 14 itu untuk konfirmasi kekuatan candle. Jadi, di dua indikator ini itu saling melengkapi. SMA kasih tahu arah, RSI itu kasih tahu siapa yang dominan. Apakah dominan buy atau dominan sell? Oke, di sini kita bakal lebih memperkuat lagi terhadap penjelasan gimana cara baca market. Aku di sini menggunakan time frame 1 menit. Kalau SMA 12-nya itu miring ke atas, candle close di atas garis SMA dan RSI di atas 50, artinya tuh tren lagi naik dan di sini kita fokus untuk open buy. Kalau SMA 12 miring ke bawah, candle close di bawah garis dan RSI-nya tuh di bawah 50, artinya tren sedang turun. Berarti di sini kita fokus untuk sell. RSI itu kuncinya di level 50, di atas 50 buy-nya lebih kuat dan cenderung harga naik. Kalau misalnya di bawah 50, sell-nya lebih kuat dan cenderung harga turun. Dan kita perlu ingat, jangan pernah kita entry kalau misalnya RSI itu berada di tengah-tengah, sekitar 45 sampai 55, karena biasanya pada market tersebut sedang terjadi trend sideways. Oke, setelah aku cross check di market yang lain, aku menemui peluang atau momen open posisi di market ECI. Nah, di sana trennya itu justru lagi naik. Candlenya itu close di atas SMA, alias garis SMA-nya itu miring ke atas. Dan kita melihat juga bahwa RSI-nya itu berada di level 50 ke atas. So, pasti di sini kita punya peluang untuk open buy. Dari dua market ini, yaitu Crypto Composite Index dan ECI, aku dapat dua momen trading, alias di Crypto Composite Index aku open sell dan di ECI aku open buy. Semuanya sesuai dengan aturan teknik FTT, yaitu follow the trend, dan hasilnya tuh profit atau manis, berarti analisa kita kuat untuk tetap mengikuti arah dari tren. Oke, mungkin di sini juga bingung nih, bagaimana cara kita mengatur batasan dan resiko kita terhadap trading. Oke, kita bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu soal batasan entry dan resiko. Ini yang paling sering disepelekan oleh trader. Kenapa? Karena mungkin ini hal yang sepele ya, tapi sangat berkaitan. Kenapa? Karena kita tuh harus punya maksimal entry dan resiko setiap entryan kita, teman-teman. Nah, contohnya gini, kan setiap kita trading ataupun kita memiliki peluang untuk trading itu ada maksimal entry. Jadi maksimalnya itu cukup 3 kali entry per sesi. Jangan sampai kita double entry di satu candle yang sama. Karena kalau misalnya loss, kerugian kita bakalan double. Dan penjelasan yang kedua itu resiko per entryan. Nah, maksimal itu di 2% dari modal. Misal, kita punya modal 1 juta, berarti maksimal kita rugi per sesi entry itu 20.000. Kalau misalnya modal kita 5 juta, berarti maksimal ruginya itu di 100.000. Nah, dengan cara ini, walaupun kita ada loss, modalnya tetap aman dan trading kita tetap bisa berjalan. Jadi, inti dari teknik FTT ini tuh simple banget. Kita tuh cukup lihat dari arah tren pakai SMA 12
Dan konfirmasi kekuatan tren pakai RSI 14. Follow aja arah trennya, jangan sampai berlawanan. Yang paling pentingnya tuh jaga batasan entry dan kontrol resiko. Trading itu bukan soal menang sekali besar, tapi soal konsisten jangka panjang. Ingat, ini teknik pribadi saya. Kalian bisa sesuaikan sesuai dengan gaya trading kalian. Oke, see you di next video. Dan ingat, ikuti tren, jangan sampai lawan tren. Bye-bye!